Kita beralih ke rekan Rindi Salsabila yang juga sudah siap mengabarkan dari Agam, Sumatera Barat. Selamat siang Rindi, jika di Aceh Tamiang tadi proses pembersihan masih terus dilakukan, bagaimana situasi terkini di Agam, Sumatera Barat? Ya, selamat siang Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa. Sebelumnya, selamat Natal bagi pemirsa TV On yang merayakan. Semoga sukacita dan damai selalu menyertai. Dan bagaimana situasi di Kabupaten Agam saat ini? Tepatnya saat ini saya sedang di Balingka, Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seperti yang tampak layar kaca Anda, Jasmine dan juga pemirsa, saat ini sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi sudah kurang lebih 30 menit yang lalu. Dan terkait bagaimana pembukaan jalan di Sicincin Malalak via Balingka, memang sejak pagi tadi sekitar pukul 8 pagi untuk pembukaan jalan oleh salah satu perusahaan BUMN sudah dilakukan dan tengah dilakukan. Adapun ada jumlah yang dikerahkan untuk alat beratnya ada 2, dan berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa, setidaknya ada 15 titik yang jalannya sebagian tertutup oleh tanah longsor akibat longsor yang terjadi pada kurang lebih 4 pekan yang lalu. Adapun untuk ruas jalan yang masih terbuka di sepanjang Sicincin Malalak ini adalah kurang lebih 7 km, dan targetnya untuk pembukaan jalan Sicincin Malalak via Balingka ini akan selesai pada akhir tahun, yang mana artinya adalah pada tanggal 31 Desember 2025. Dan terkait bagaimana penanganan bencana di Kabupaten Agam, memang pemerintah Kabupaten Agam memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana, yakni dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Adapun untuk perpanjangan ini bertujuan untuk kembali melanjutkan kegiatan pemulihan pasca bencana yang belum sempat terselesaikan, yang mana untuk fokusnya saat ini adalah pembangunan hunian sementara dan juga membersihkan material sisa longsor dan banjir bandang. Dan juga terkait pencarian korban, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa, pemerintah Kabupaten Agam memutuskan untuk menghentikan seluruh proses pencarian korban yang hilang, karena memang dari pihak keluarga pun juga sudah mengikhlaskan anggota keluarganya yang menghilang. Dan berkaitan dengan ditutupnya proses pencarian, total korban meninggal dunia di Kabupaten Agam adalah 163. Dan berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan juga pemulihan Kabupaten Agam, saat ini pemerintah Kabupaten Agam tengah mengebut proses pembangunan hunian sementara di Sekolah Dasar Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk tahap pertama ini ada sebanyak 117 huntara dengan target penyelesaian 30 Desember 2025, yang mana memang untuk pembangunan huntara ini dikebut karena ingin segera selesai sebelum masuknya tahun ajaran baru. Dan pemirsa, terkait bagaimana kondisi dari para pengungsi begitu ya, memang untuk di Ampe Koto, tepatnya di Balingka ini, kemarin kami sempat berbincang dengan warga. Mereka mengaku bahwa meskipun banyak bantuan yang sudah masuk, tapi pembagiannya masih belum merata, sehingga ini memang perlu menjadi atensi. Dan juga kalau di Sumatera Barat ini memang untuk para pengungsi lebih memilih untuk mengungsi di rumah kerabat atau saudaranya, sehingga memang untuk posko pengungsian cenderung menjadi tempat untuk penerimaan dan penyaluran bantuan baik dari relawan ataupun pemerintah. Dan kalau kami dapat ceritakan, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa, dari tempat kami ini ada satu posko pengungsian yang mana terletak di Masjid Simpang Balingka, dan kami bertanya kepada salah satu warga yang di sana. Ia mengaku bahwa memang untuk posko pengungsian di Masjid Simpang Balingka ini sudah 2 hari tidak ditempati oleh para pengungsi, yang mana memang berhubung juga ini libur akhir tahun begitu ya, warga pun tetap ingin memilih untuk mengungsi di rumah keluarga sekaligus ingin berkumpul dengan keluarga. Dan terkait apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Agam saat ini, yang pertama tentunya adalah trauma healing, karena memang ada banyak sekali anak-anak yang terdampak akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada kurang lebih 4 pekan yang lalu, sehingga memang trauma healing ini perlu menjadi perhatian penuh bagi pemerintah. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, perbaikan infrastruktur masih terus dilakukan di sana. Terima kasih Rindi Salsabila atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Dan sebelumnya dari rekan kami, Alvin Saputra, langsung dari Aceh Tamiang. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, selamat Natal, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana.